warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qabla kulli syai'in ya min asallallahu azza wa jalla alladzi qad ataqan hikmatan qasiratan wa hidayatan hatta nastati an najtami'a fi hadhil fasl. Perkenalkan, nama saya Al-Fadilah Dwi Adinata. Saya moderator dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan struktur dalam perubahan organisasi. Konsep dasar perubahan dalam organisasi. Definisi perubahan organisasi. Perubahan dalam organisasi untuk terus menjadi lebih baik memainkan peran yang penting dalam menjaga kelangsungan dan kemajuan lembaga pemerintahan di tengah dinamika tuntunan masyarakat dan perubahan kebijakan yang terus berkembang. Teori dalam perubahan. Teori perubahan organisasi juga dikenal sebagai teori tahapan manajemen perubahan atau manajemen perubahan organisasi (OCM). Faktor yang mendorong perubahan, faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kekuatan yang berasal dalam organisasi, sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya organisasi, dan kebijakan organisasi. Jenis-jenis perubahan dalam perubahan organisasi. 1. Perubahan struktural. Mengubah struktur mencakup perubahan dalam hubungan wewenang, mekanisme, koordinasi, rancang ulang pekerjaan, atau variabel struktural serupa struktur suatu organisasi. 2. Perubahan teknologi. Merupakan teknologi yang meliputi modifikasi dalam cara kerja yang diproses dan dalam metode serta peralatan yang digunakan. 3. Perubahan budaya. Budaya merupakan nilai-nilai dan kebiasaan yang diterima sebagai acuan yang diakui serta dihormati dalam organisasi. 4. Perubahan tata kelola. Perubahan dalam kebijakan, prosedur, dan regulasi yang mengatur bagaimana organisasi dijalankan. 5. Perubahan manajemen. Perubahan dalam gaya kepemimpinan dan pendekatan manajerial. 6. Perubahan dalam sumber daya manusia. Perubahan dalam kebijakan, praktik atau strategi pengelolaan sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Model-model dalam perubahan organisasi. Yang pertama, model Lewin atau unfreeze, change, dan refreeze. Unfreeze adalah memastikan bahwa seluruh karyawan sudah siap dengan perubahan yang akan dilaksanakan. Change adalah pelaksanaan perubahan yang telah direncanakan. Refreeze adalah memastikan perubahan yang telah ditetapkan yang telah berjalan secara permanen. Yang kedua, model Carter's 8 Step, model 1996 atau 8 langkah. Model perubahan Carter terdapat 8 langkah dalam 3 tahapan, yaitu pertama, menciptakan lingkungan perubahan langkah dan menciptakan keadaan mendesak untuk perubahan. Yang kedua, menciptakan koalisi atau tim perubahan yang kuat. Yang ketiga, menciptakan visi untuk perubahan dan mengaktifkan organisasi untuk perubahan. Yang keempat, mengkomunikasikan perubahan kepada seluruh elemen. Yang kelima, mengikutsertakan seluruh tim dan karyawan dalam pengembangan dan implementasi rencana perubahan. Yang keenam, mempromosikan rencana jangka pendek yang bisa langsung dilaksanakan atau quick wins, mengimplementasikan rencana perubahan dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, membuat perubahan dan penyesuaian setelah perubahan dilaksanakan yang sesuai dengan visi. Yang kedelapan, membuat perubahan menjadi institusional dengan mengintegrasikan perubahan ke dalam struktur dan sistem yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga, model APCAR. APCAR adalah singkatan dari kesadaran, keinginan, pengetahuan, kemampuan, dan penguatan yang mewakili 5 tahap utama yang harus dilalui individu untuk mengadopsi dan mempertahankan perubahan dengan sukses. Strategi perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan peristiwa ketika perusahaan atau bisnis mengubah komponen utama organisasi. Perubahan adalah kebutuhan dari sebuah perusahaan, bukanlah kebutuhan pimpinan atau sekelompok pihak. Menurut Ayes 2022, Zukov 2021, dan Andreessen 2010, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh perusahaan, yaitu 1. Menciptakan situasi mendesak yang penting. 2. Membuat fase-fase perubahan. 3. Mengatasi, mengolah, dan
dan mengolah penolakan yang dengan baik. 4. Memberikan pelatihan untuk menghadapi perubahan. 5. Membentuk pemimpin perubahan beserta timnya. 6. Meminta umpan balik. Keterlibatan stakeholder. Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang memiliki keterlibatan atau beberapa aspek hak atau kepemilikan dalam sebuah proyek dan dapat berkontribusi atau dipengaruhi oleh pekerjaan atau hasil dari proyek tersebut. Walker, Bourne, and Rawlinson tahun 2008. 2. Komunikasi yang efektif. Secara umum, komunikasi didefinisikan sebagai pertukaran pesan antara orang-orang melalui simbol-simbol emosi, pikiran, dan pengetahuan ditransfer ke seluruh proses. Nah, yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan pada hakikatnya adalah proses pembelajaran. Oleh karena itu, untuk melatih karyawan dibutuhkan pengetahuan tentang bagaimana orang belajar. Tantangan dan hambatan dalam perubahan organisasi. 1. Resistensi terhadap perubahan organisasi. Richard Harker menyatakan bahwa betapa sebuah perubahan memang membuat kita melakukan hal-hal baru di luar kebiasaan kita selama ini. Yang kedua, faktor-faktor dalam perubahan organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi budaya organisasi dalam Wahyudi dan Tupti tahun 2019, antara lain 1. Komunikasi yang efektif, 2. Motivasi, 3. Karakteristik organisasi, 4. Proses perubahan administrasi, dan yang kelima adalah struktur organisasi. 3. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah upaya untuk mengelola risiko dengan cara mengenali, menganalisis, dan mengendalikannya. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak risiko dan menjaga stabilitas serta keberlanjutan bisnis. 1. Hambatan-hambatan dalam perubahan organisasi, yaitu tujuan yang tidak jelas, 2. Nilai-nilai yang tidak jelas, 3. Filosofi manajemen yang tidak layak, 4. Kurangnya perencanaan dan pengembangan manajemen, 5. Struktur organisasi yang membingungkan, 6. Kontrol yang tidak memadai, 7. Rekrutmen dan seleksi yang tidak tepat, 8. Imbalan yang tidak adil, 9. Training yang kurang, 10. Komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar. Yang terakhir merupakan kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam presentasi ini ialah perubahan organisasi merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam dinamika lingkungan yang terus berubah. Untuk mencapai keberhasilan dalam proses perubahan, organisasi harus memikirkan konsep perubahan, jenis-jenisnya, serta model dan strategi yang tepat untuk mengelolanya. Manajemen perubahan yang efektif melibatkan perencanaan yang matang, pengembangan pemimpinan, komunikasi yang jelas, dan termasuk pengelolaan budaya organisasi. Tantangan dan hambatan seperti resistensi karyawan harus diatasi dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Dengan demikian, organisasi mampu beradaptasi dan berinovasi dan memiliki peluang besar untuk bertahan dan berkembang dalam pasar yang kompetitif. Kesuksesan dalam perubahan organisasi tidak hanya bergantung pada strategi yang diterapkan, tetapi juga pada keterlibatan dan komitmen seluruh anggota organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.